Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong dan kita sudah saja akan masuk dalam pemberitaan firman. Mungkin masih ada kaitannya dengan minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan tentang perintah Tuhan yang harus dilakukan dengan setia. Ya,
Ini yang menjadi maunya Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan perlu mendapatkan perintah, ya, firman Tuhan dalam bentuk perintah. Itu menunjuk kepada firman Tuhan yang keras, firman Tuhan dalam bentuk pengajaran yang mungkin menegur, ya, buat daging kita merasa enggak enak, tapi itulah cara Tuhan untuk menyucikan setiap pribadi kita, ya. Jadi setiap gereja Tuhan memang memerlukan firman Tuhan dalam bentuk perintah, hukum, ya. Hukum Tuhan itu harus ditegakkan. Artinya firman Tuhan yang sudah kita terima harus dilaksanakan. Kalau dalam gereja tidak ada hukum yang benar, tidak ada firman Tuhan yang benar, nanti di dalam gereja banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Makanya hukum itu perlu ditegakkan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca harus dipraktekkan. Sebab kalau tidak, nanti dalam kehidupan kita ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ya, seperti firman Tuhan dalam Pengkhotbah 8 ayat 11, coba dibaca. Pengkhotbah pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 8 ya, ayat yang ke-11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, Kalau hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. seperti yang sudah kita saksikan, ya, saudara mungkin lihat televisi. Kalau itu hukum betul-betul dipraktekkan, dilaksanakan, yang salah-salah, yang benar-benar, firman Tuhan mengatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat, ya, tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Hukum, firman Allah juga merupakan hukum. Dan kalau hukum itu tidak ditegakkan, hukum itu tidak dilaksanakan dengan benar, maka hukum itu nanti akan berubah menjadi hukuman. Puji Tuhan. Makanya kita semua gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir perlu mendapatkan hukum yang benar, firman Allah yang benar. Kalau firman Tuhan itu betul-betul disampaikan dengan benar, buat daging memang kadang-kadang merasa sakit. Tapi itulah cara Tuhan untuk supaya kita boleh mengalami proses penyucian. Kalau firman Allah disampaikan dengan keras, supaya dalam kehidupan kita tidak banyak melakukan pelanggaran. Setelah kita mendengar firman, kemudian kita harus lakukan, kita mengalami perubahan. Kalau firman Tuhan kita praktekkan dengan benar, kita lakukan dengan setia, hidup kita semakin mengalami penyucian. Ada perubahan-perubahan, ya. Tapi kalau firman Allah yang sudah kita dengar tidak kita lakukan, ya enggak pernah berubah. Hidup ini enggak pernah berubah. Tapi kalau kita mentaati firman, kita lakukan firman Tuhan dengan benar, kita akan mengalami banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau hukum itu tidak dilaksanakan dengan benar, hati manusia dikatakan penuh dengan niat-niat yang jahat. Makanya kita perlu dengar firman.
Firman yang menyucikan supaya semua kejahatan, semua hal yang tidak baik dalam hati kita ini dapat disingkirkan. Sedikit demi sedikit mengalami proses penyucian sehingga hidup kita betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Coba Yakub pasal 1 ayat 25 kita baca. Yakub pasal 1 ayat 25. Yakub 1 ayat yang ke-25. Yakub 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Ya, barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun di dalamnya, bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, bukan hanya mendengar kemudian melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ya dilakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. kalau firman Allah yang sudah kita baca, kita dengar, kita terima, kita lakukan dengan setia, itu akan menghasilkan suatu kehidupan yang berbahagia. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kenapa kita ibadah, kita ke gereja, kok tetap nggak ada perubahan, nggak ada kebahagiaan dalam kehidupan? Kenapa? Nah, firman Tuhan menjawab. Kalau hukum firman Allah itu kita dengar, kita lakukan dengan setia, hasilnya kebahagiaan. Jadi kalau tidak ada kebahagiaan, mungkin kita mendengar firman, tapi firman yang kita dengar tidak kita lakukan. Yang membuat kehidupan itu tidak bahagia. Ya. Jadi kalau kita ke gereja, kita muji Tuhan, kita mendengar firman, kemudian firman Tuhan itu kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti akan membuahkan suatu kehidupan yang berbahagia. Kalau sampai kita nggak ada kebahagiaan, sudah ke gereja, sudah dengar firman Tuhan, tapi pulang tetap biasa saja, tidak mengalami kebahagiaan, mari kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Kita periksa diri kita. Apakah saya melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar? Atau kita mendengar firman Tuhan masuk sini, keluar ke sini. Masuk sini, keluar ke sini, enggak sampai ke dalam. Firman Tuhan enggak pernah berdusta. Kalau kita meneliti hukum yang sempurna itu firman Allah, kemudian kita mempraktikkan, pasti hasilnya kehidupan yang berbahagia. Apakah saudara pada pagi ini mengalami kebahagiaan? Amin. Ada kebahagiaan? Kalau saya terus terang pada pagi ini agak terganggu sedikit. Jadi agak kacau gitu ya. Ini pekerjaan si iblis betul. Ya. Saya kalau agak terganggu, saudara bisa melihat bagaimana wajah saya. Nggak bisa dibohongi. Kalau hatinya ada sukacita, ada kebahagiaan, itu di wajah kelihatan. Kalau saya terus terang pada ibadah ini banyak gangguan. Mulai mau ibadah sampai puji-pujian tadi, waduh, ya mau mengacaukan semua. Ambil. Ya, kita konsentrasi dalam persiapan firman, dalam menyampaikan firman, dalam mau ya ibadah memulai, kita berkumpul. Ada kuasa yang lain yang mau mengganggu ibadah. Tapi ya, mari. Hukum firman Allah
firman Allah yang dibukakan rahasia ini akan memerdekakan kita dari segala dosa pelanggaran yang kita lakukan. Bahkan Tuhan mau membuat kita ini bukan hanya dibenarkan, bukan hanya dikuduskan, tapi sampai kita akan dibawa sampai kepada tujuan yang akhirnya itulah kesempurnaan. Kita ini belum sempurna. Jemaat, gembala, hamba Tuhan belum sempurna. Saya juga masih banyak kekurangan-kekurangan sebagai manusia. Sama ya pendeta, jemaat sama. Cuman bedanya Tuhan panggil saya untuk menggembalakan, untuk menjadi hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan mau disampaikan, mengantam saya dulu. Ya, firman Tuhan mengantam saya dulu. Memang untuk saya baru. Ya, haleluya. Nah, saudara, kalau firman Allah ditegakkan, firman Tuhan itu dilakukan dengan benar, akan menyadarkan kehidupan kita sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ya, kalau kita peka terhadap firman Allah itu nanti akan merubah kehidupan kita menjadi jemaat yang ada kerinduan untuk lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Ya, sebab kita harus memiliki rohani yang dewasa. Ya, dewasa. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, tidak pernah mentaati firman, tidak pernah melakukan firman, nanti pelanggaran yang kita lakukan terus pelanggaran. Sebenarnya nggak boleh begitu, yang itu yang dilakukan. Ini ya. Hanya firman Allah yang bisa merubah kehidupan kita. Saya nggak bisa merubah kehidupan saudara, saya nggak bisa merubah kehidupan istri, saya nggak bisa merubah diri saya, anak saya nggak bisa. Tapi itu tadinya nggak baik, jadi baik. Coba kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Ya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Saudara, kalau jemaat itu sampai keluar dari pengajaran, tidak mau dikuduskan sebab hidupnya hanya mau bertahan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita mau tetap kepada benar. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minuman cawan Tuhan, perjamuan suci tapi dengan kehidupan yang tidak mau disucikan, makan perjamuan suci dengan hidup yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. ya. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mati. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Ya, kalau kita sampai menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik kita dididik. supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, dunianya akan dihukum oleh Tuhan. Karena sudah naik bumi ini akan dihukum oleh Tuhan. Dan sekarang kita ini sepertinya dihukum oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan mendidik kita supaya kita ini jangan sampai dihukum sama dengan dunia ini. Makanya kalau kita sementara dengar firman sepertinya kita dihukum, ya, kita dipukul, ya, lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan
Sebab itu bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita supaya kita jangan sampai dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Nah, tadi disinggung perjamuan suci. Kalau kita makan perjamuan suci, roti, kita dan ya jangan sampai kita ini makan perjamuan suci dengan tidak layak, artinya kehidupannya nggak mau berubah, kehidupannya nggak tapi menjadi lemah, ya. Bahkan dikatakan banyak yang mati rohaninya. Layak. Nggak ada pertobatan. Nah, oleh sebab itu, mari supaya kalau kita ini menerima firman, makan perjamuan suci, kehidupan kita supaya menjadi kuat, nah, kita harus mau berubah. Ya, jangan sampai kita makan perjamuan suci tapi dengan hidup yang tidak ada perubahan. Hidup kita ya justru seperti dihukum begitu. Jadi cara Tuhan supaya kehidupan Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi firman setiap orang yang membenci saudaranya orang adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
rohani. Terus tidak mendapatkan hidup yang kekal, berarti masuk neraka. Tuhan ampuni saya. Tuhan cabut semua kebencian yang ada dalam hati saya. Supaya saya bisa saling mengasihi. Sesuai dengan perintah Tuhan. Kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Yang setelah diam-diam. Atau sebaliknya. Istri benci sama suami. Setelah diam-diam. Anak benci sama orang tua. Orang tua benci sama anak. Berarti pembunuh semua. Enggak akan mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau kita mau menyelesaikan, Tuhan akan mengampuni, menyucikan segala dosa kejahatan. Oh enggak, saya baik kok. Saya enggak ini, enggak itu, saya baik. Saya benar. Kalau kita justru membenarkan diri, tapi kalau kita mengaku Tuhan, saya kalau merasa, wah saya enggak benar, itu penipu, menipu diri sendiri. Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat ke 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka saya enggak berdosa. Maka kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, tapi kalau kita mengaku bahwa kita ini orang berdosa, ini banyak salah kekurangannya, maka Ia adalah setia dan adil. Setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Banyak orang yang mempunyai kerendahan hati, yang mau mengakui dosa kesalahan. Itu orang yang, tapi kalau tinggi hati gak pernah ada pengakuan. Ya saya salah, maaf, saya salah. Itu dosa. Tapi kalau kita tidak pernah mengucapkan kata-kata, ya, saya salah, saya masih banyak pelanggaran, saya masih, itu orang rendah. Jadi orang yang mengaku tidak berdosa, merasa dirinya benar, justru menipu dirinya sendiri, dan kebenaran Allah tidak ada di dalamnya. Tapi kalau kita ada kerendahan, kita ada pengakuan, Tuhan mengampuni, bahkan menyucikan dosa. Jadi saudara, kenapa bait Allah harus pertama dihakimi? Sebab di dalam bait Allah ternyata masih ada pembunuh. Di dalam bait Allah ada pancuri. Ya. Tapi kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan, itu sudah merupakan pencuri di hadapan Tuhan. Dan tadi sudah disinggung mulia. Nah Tuhan diharuskan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau Tuhan hukum. Jadi pembunuh tadi ya, di dalam bait Allah ada pembunuh, ada pencuri. Ya mudah-mudahan setelah kita dengar ini, kita minta Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita diberkati dan bahagia. Mau bahagia?
kita sedang memeriksa hukum. Ini firman Allah ini bagaikan hukum. Dan kalau kita taati, kita praktekkan, kita lakukan, hasilnya bahagia. Dan Tuhan pasti memberkati. Tapi hukum ini bisa berubah menjadi hukuman kalau kita melanggar. Kalau kita tidak mau melakukan. Jadi hukum ini bisa berubah jadi hukuman. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang kena hukuman, bahkan sepertinya hidupnya di bawah kutuk, seperti yang ditulis dalam Maliaki. Bangsa Israel itu, kamu ini sudah kena kutuk, tapi masih mau menipu aku. Dengan cara bagaimana aku menipu engkau? Dengan persembahan 1/10. Saudara, kadang-kadang orang mengembalikan milik Tuhan itu merasa berat. Yang pertama apa yang dikatakan? Buat sendiri aja masih kurang. Misalnya 100.000 dikurangi 10.000, yang 100 aja kurang, dikurangi tambah kurang. Itu menurut matematika memang begitu. Tapi kalau kita mau mengerjakan, mengembalikan milik Tuhan, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan akan mencurahkan berkatnya sampai kita kewalahan dengan berkat itu. Mau diberkati seperti itu? Ya, lakukan perintah. Ya, Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mana gereja hidupnya itu menyanyikan suri. Ya, harus apa? Dari dalam Allah.
Tuhan. Pada saya mau dibahas. Dari milik kesayangan. Haleluya ya, puji Tuhan. Kalau secara manusia mustahil kita bisa menjadi milik kesayangan Tuhan. Masih banyak salah, masih banyak dosa. Tidak masalah. Tuhan bisa menyucikan sampai sempurna. Asal kita mau merendah. Ya. Haleluya. Coba 6 ayat yang ke-10. Yesaya 26 ayat yang ke-10. Seandainya orang fasik dikasihani, Kasihani, tidak dinasihati, tidak ditegur, ia tidak akan belajar apa yang benar. belajar. I- Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang-orang fasik. Saya enggak mungkin. Di sini semua benar. Di sini semuanya baik di tempat lain. Dan juga tidak merasa kita lebih baik dari mereka, enggak. Kita lebih baik merendahkan diri. Tuhan masih, saya masih banyak hal yang tidak benar. Ampuni saya. Kalau saya ada kefasikan, urus saya itu. Ajar saya supaya saya bisa mengerti mana yang baik, mana yang enggak baik. Tapi kalau orang fasik itu dibiarkan, dikasihani, ya tidak ditegur, tidak dididik, katakan di sini, mereka tidak akan belajar apa yang benar. Mereka anggap, oh saya benar, saya baik, padahal enggak benar. Makanya perlu didikan, perlu teguran, kita perlu firman Tuhan yang keras supaya kita ini dikuduskan. Terima Tuhan menjadi. Amsal 18:6. Jangan sampai seperti ini. Ya. Amsal 18 ayat yang ke-6. Amsal 18 ayat yang ke-6. Amsal 18 Ayat ke-6. 6. Bibir orang bebal Orang bebal menimbulkan perbantahan menimbulkan perbantahan. dan mulutnya berseru Apa? meminta pukulan. Pukul saya, pukul saya. Itu orang bebal. Kalau dinasehati dibilang, wah nggak pernah mau berubah, maunya berbantah-bantah, bahkan pukul saya, pukul saya. Itu orang bebal. Ini jangan sampai. Amsal 19 ayat 25. Ya, kalau seperti ini bagus. Amsal 19 ayat 25. Jikalau si pencomoh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, Kalau orang yang berpengertian itu ditegur, dinasehati, ia menjadi insyaf. sadar. Tapi orang bebal susah. Bukannya sadar malah pukul sadar. Firman ini dia. Tapi kalau orang yang berpengertian dikasih nasihat, ditegur, ya cepat insaf. Oh, ini enggak benar. Oh, enak kalau menegur orang yang berpengertian. Tapi kalau menegur orang bebal, bantah-bantah, bahkan ya pukul saya, kata firman ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada orang bebal.
Kita sudah ditebus menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, ya. Tuhan mau supaya kita ini saling mengasihi, saling berdamai, tidak ada kebencian sedikit pun. Kalau ada cepat dibuang, cepat. Siapa tahu saudara yang hadir di sini, ternyata di sebelahnya saudara benci, sama ini benci. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi mudah-mudahan nggak ada pembunuh rohani di sini. Kalau ada pencuri-pencuri, ya barangkali ada, cepat bertobat, ya, supaya menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, bukan dihukum, diberkati. Ya, haleluya. Supaya mengalami penyucian dan dijadikan menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Saudara, coba 1 Korintus 11 ayat 32. Ya. 1 Korintus 11 ayat 32. Ya, saya langsung sajalah. Ya. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Kalau kita ini sepertinya menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. mungkin kalau kita dengar firman Tuhan, wah seperti kita sedang dihukum. Tapi Tuhan tidak punya maksud untuk mempermalukan, membinasakan kita. Tuhan mau pisahkan kita dari itu, supaya jangan sampai dihukum bersama-sama. Nah, kita bersyukur kalau kita mendapatkan firman Tuhan yang menegur, yang mengoreksi, menasihati kita, kita terima dengan terima kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak dibacakan, tidak diperdengarkan soal pembunuh tadi, saya enggak sadar. Ternyata saya sudah benci sama si B, berarti saya pembunuh. Nah, Tuhan ampuni saya. Oh Tuhan, saya enggak pernah mengembalikan milik Tuhan, berarti saya pencuri. Tuhan ampuni saya mau bertobat Tuhan, saya mau kembalikan milik Tuhan. Berapapun jumlahnya, bukan soal jumlah, tapi yang ketepatannya itu yang penting. Berkat. Oh saya sudah menjadi pembina dan lain sebagainya. Tuhan ubahkan saya. Saya tidak mau binasa. Saudara, kalau saudara berpegang pada pengajaran, berarti saudara seperti punya pelita yang bercahaya. Ya, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Jadi kalau kita berpegang pada firman pengajaran, kita punya pelita yang menyala. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Amsal Sulaiman bahasanya yang ke-6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, Perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. ya, supaya kita menjadi anak Tuhan yang hidup, Kristen yang hidup rohaninya, mau tidak mau kita harus mau terima didikan. Kita harus menjalankan perintah Tuhan. Ya, perintah itu pelita. Firman-Mu adalah bagian pelita bagi kaki. Ya, kalau kita berpegang pada firman pengajaran, berarti kita sudah memiliki pelita yang bercahaya. Itu mendidik supaya kita hidup, dapat hidup yang kekal. Tapi kalau menolak perintah Tuhan, tidak tekun setia menjalankan perintah Tuhan, ya kita enggak jadi Kristen yang hidup. Akan mengalami kematian 2 kali. Di dunia mati, nanti mati lagi. Sebab ada kematian yang kedua. Kematian kedua itu neraka. Kalau kematian pertama itu ya di bumi ini dikubur, nanti dibangkitkan
selama kita hidup berbuat baik, berbuat benar, dan nanti dibangkitkan untuk mendapat hidup yang kekal. Tapi yang berbuat jahat dibangkitkan untuk mengalami kematian yang kedua. Itu selamanya. Nah, oleh sebab itu lebih baik kita mau belajar untuk taat kepada hukum yang sempurna, itulah firman Allah. Sekalipun buat daging ini berat, tapi kita belajar. Selama kita masih di muka bumi ini, kita mau tetap belajar terus untuk melakukan firman. Sekalipun mungkin hari ini gagal, tapi bangkit lagi, belajar lagi. Pokoknya selama masih di bumi ini, kita masih tetap belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ya. Kalau kuliah tadi masih belajar terus, kuliah terus, ya kita doakan supaya berhasil kuliahnya, ya, menjadi berkat bagi orang lain, ya, haleluya. Masih semangat belajar. Nah, kita juga harus semangat belajar, ya, terhadap firman Allah ini, ya, supaya jangan sampai, ya, untuk dunia kita belajar mati-matian, untuk firman Tuhan kita lelah, nggak mau belajar lakukan, ya, dua-duanya, ya. Kalau masih semangat belajar perkara dunia, silakan, ya, tapi semua harus dikerjakan bersama dengan Tuhan. Sebab kalau tanpa Tuhan pasti gagal, bersama Tuhan pasti berhasil. Maka sampai kuliah tadi, sampai ya menyembah Tuhan, ya, kanan kiri bukan satu jalur, ya, ya memang benar. Siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, Tuhan juga akan malu mengakui kita. Kita kadang-kadang bawa Alkitab ke gereja juga malu, ya enggak? Siapa ke gereja enggak bawa Alkitab? Nah, sekarang kan sudah ada di HP, Om, ya. Jadi nanti Alkitab ini enggak laku, semua pakai HP. Padahal kita masih dicetak terus ini, masih dibagi-bagikan ke pelosok-pelosok, ya. Sebaiknya kalau ke gereja, ya, bawa Alkitab, ya, supaya nanti di rumah bisa baca. Sebab kalau kita bergantung kepada HP, nanti kalau HP batunya habis, ayo kita baca, waduh batunya habis, nggak bisa baca, ya kan? Kalau begini kan kapan saja bisa. Tapi kalau di HP nanti satu waktu batunya habis, begitu kita pas baca, ada WA masuk, ada telepon masuk, udah terganggu semuanya. Tapi kalau ini lancar, ya. Nah, saya kadang-kadang juga pakai HP. Coba apa? Tulisannya kecil-kecil, harus pakai disambung oleh pakai kacamata, kalau enggak kelihatan. Itu masalahnya itu. Tapi saudara kan masih sehat semua, ya. Matanya masih sehat semua kan? Masih bisa buat baca? Ya? Gunakan waktu untuk membaca firman. Ya, jangan sampai waktu habis untuk HP, tapi untuk firman Tuhan nggak ada waktu. Nah, ini satu kesalahan yang besar juga. Jangan sampai kita nggak diakui sama Tuhan. Kamu katanya anakku, tapi kamu nggak pernah baca suratku. Ayo, kamu katanya cintaku, tapi suratku nggak pernah kamu baca. Ini surat ini yang harus kita baca. Kalau kita cinta Tuhan, kita harus kita baca ini. Kalau kita ngomong cinta Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah baca firman, itu omong kosong. Ya, mari kita semua masih ada kekurangan, masih ada pelanggaran, ya. Tapi Tuhan lebih tahu dan Tuhan mau menghapus semua. Firman Tuhan akan memerdekakan kita dari dosa kesalahan kita kalau kita mau melakukan. Sebab lewat ketaatan kita kepada firman, kita akan dikuduskan. Amin. Kalau kita nggak pernah melakukan firman, nggak pernah taat sama firman, ya kita nggak akan pernah mengalami pengudusan. Sedangkan Tuhan merindukan kita untuk menjadi satu dengan Dia dalam kesempurnaan. Makanya kita dibenerin dulu, jadi Kristen yang benar, jadi anak Tuhan yang benar. Kalau kita ini orang benar, Kristen yang benar, kita dengar firman Tuhan, berubah, dengar, berubah. Berubahnya semakin baik, bukan semakin nggak baik, semakin baik sampai sempurna. Itu perubahan yang Tuhan mau. Haleluya. Saya kira firman Tuhan, ya, sampai di sini dulu.
Tuhan mau supaya kita ini siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan berkati.